Salam Mbahpedia, gudangnya informasi, sejarah, sains, dan teknologi. Hai Sobat Mbahpedia, kali ini Mbah akan membahas sang legenda Lady Rock Indonesia pada tahun 1990-an ya. Siapa yang tak kenal dengan Nike Ardilla, seorang pendatang baru yang namanya langsung melesat mengalahkan senior-seniornya. Bahkan sang Lady didapuk sebagai penyanyi tersukses pada masanya. Nama Nike Ardilla adalah Raden Nike Ratnadilla Kusnadi, lahir di Bandung 27 Desember 1975 silam. Nama panggung Nike yang pertama adalah Nike Asatrina, sebelumnya akhirnya ganti menjadi Nike Ardilla. Penyanyi besutan Deddy Dores ini berhasil menyabet beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional. Bahkan album Bintang Kehidupan berhasil terjual sebanyak 2 juta kopi pada masa itu. Wow, fantastis ya. Nike Ardilla membuktikan bahwa dirinya patut diperhitungkan di dunia entertain Indonesia. Terbukti bahwa Nike berhasil mendominasi tangga lagu, beberapa film serta sinetron pada tahun 90-an. Nike berhasil masuk dalam jajaran artis dengan bayaran termahal pada saat itu. Tidak cuma bermain sinetron dan bernyanyi, Nike juga aktif dalam beberapa kegiatan amal. Bahkan beliau membangun sekolah luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Bandung, yang kemudian bernama Sekolah Luar Biasa Nike Ardilla. Namun sayang, perjalanan hidup sang Lady dipaksa berakhir tanggal 19 Maret 1995 ketika mobil Honda Civic Genio dengan nomor polisi D27AK yang dikendarainya bersama sang manajer mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Re Marta Dinata, Bandung sekitar jam 6 pagi, menabrak beton karena menghindari mobil TAF merah yang muncul dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Sang Lady akhirnya pergi untuk selama-lamanya pada usia 19 tahun dan dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di Ciamis. Berita meninggalnya sang Lady Rock menggemparkan jagat dunia hiburan Indonesia pada waktu itu. Hampir seluruh surat kabar, berita, televisi, dan media lainnya menyiarkan dan membahas kepergian sang Lady Rock. Selama berbulan-bulan media terus memblow up berita tentang si Lady Rock. Berita simpang siur mengenai kematian Nike Ardilla sempat beredar liar yang banyak menyebutkan Nike Ardilla mabuk. Karena sebelum kecelakaan, Nike Ardilla datang ke sebuah diskotik untuk menghadiri ulang tahun salah satu tabloid yang membesarkan namanya. Setelah beberapa hari, akhirnya visum dari kepolisian keluar dan menyatakan polisi tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike Ardilla. Ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Meski sudah wafat, namun Nike Ardilla masih produktif mengeluarkan album. Meskipun albumnya masih sama, hanya berganti cover saja. Sukses luar biasa yang ditorehkan lewat album Bintang Kehidupan membuat Deddy Dores menerapkan formula yang sama untuk album selanjutnya, Nyalakan Api. Bisa dibilang lagu jagoan di album Nyalakan Api secara tema dan progres lagunya mirip lagu Bintang Kehidupan. Kematian sang Lady sempat mengundang tokoh internasional bernama George Quinn untuk melakukan penelitian. Dekan dari Fakultas Studi Asia dari Australia University ini mengatakan bahwa orang Jawa selalu melakukan penghormatan tertinggi dan ziarah makam kepada orang yang dianggap religius seperti Wali Songo di Tanah Jawa dan ulama-ulama lain. Dan Nike Ardilla adalah salah satu orang yang bukan dari kalangan tersebut yang hingga saat ini diperlakukan sama. Setiap tahun, hari kelahiran dan kematiannya diperingati oleh ribuan orang dan fanatiknya. Tim Mbahpedia kemudian menelusuri napak tilas dari beberapa artikel Nike Ardilla ketika almarhumah diangkat anak oleh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul Martapura, Kalimantan. Hal itu disebutkan dalam sebuah buku tentang karomah dan kemuliaan Tuan Guru Sekumpul dan ulama karismatik dari Kalimantan Selatan ini yang berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul karangan Kiai Haji Muhammad Ansori Karim. Di situ dijelaskan mengapa Guru Sekumpul yang kala itu baru mengenal Nike Ardilla langsung tertarik mengangkatnya sebagai anak. Ternyata karena Guru Sekumpul memandang Nike Ardilla sebagai manusia berhati bersih.
Disebutkan pula, di setiap perjalanan konsernya, Nike sering mengunjungi rumah-rumah ibadah berbagai agama seperti masjid dan sebagainya, juga pesantren yang ada di kota yang dikunjunginya untuk memberikan sumbangan. Rupanya, kebaikan dan kebersihan hati diva rock Indonesia era 90-an inilah yang membuat seorang ulama seperti Guru Sekumbul tertarik menjadikannya sebagai anak angkat. Dalam sebuah buku, 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumbul, seorang ulama dan guru besar di Martapura, Kalimantan Selatan, dituliskan, Nike pernah datang ke ulama Sekumbul dan beliau membaiat Nike menjadi anak angkat sang ulama. Bukan tanpa alasan, mengapa Nike bisa diangkat sebagai anaknya. Mata batin orang suci biasanya bisa mengetahui kebersihan hati seseorang, dan Nike Ardila memiliki hati yang bersih sehingga diangkat sebagai anak oleh sang ulama. Seperti yang kita ketahui, setiap melakukan perjalanan konser, Nike sering mendatangi rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, atau rumah ibadah agama lainnya, juga pesantren-pesantren untuk memberikan sumbangan. Setelah kepergiannya, akhirnya terbuka satu persatu perjalanan religi sang diva tahun 90-an tersebut. Al-Fatihah untuk almarhumah Nike Ardila, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya dan diampuni semua dosa-dosanya. Al-Fatihah. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga tetap menginspirasi dan jaga kesehatan. Salam Mbahpedia, gudangnya informasi, sejarah, sains, dan teknologi.